Sebenarnya perlu nggak sih kita itu menabung di saat pendapatan kita sangat minim ataupun penghasilan kita itu sangat ngepres dengan pengeluaran kita, kebutuhan kita. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pilihan mana yang lebih bijak, yang lebih baik untuk menabung seperti itu, teman-teman. Selamat datang di channel Rahasia Keuangan, di mana kita akan mengupas tuntas segala rahasia tentang keuangan yang kamu butuhkan. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya menabung itu memang bukanlah suatu hal yang salah. Menabung itu adalah suatu hal yang positif, teman-teman. Orang yang menabung itu pasti mereka sudah memiliki visi, memiliki pandangan jauh ke depan, teman-teman. Karena mereka tidak mementingkan keadaan pada saat ini, tetapi mereka mempunyai visi ke depan, mementingkan masa yang akan mendatang. Seperti itu, teman-teman. Tetapi teman-teman semuanya, di sini saya ingin meluruskan bahwa ada waktu yang tepat di mana kapan kita bisa menabung secara efektif, teman-teman. Dari beberapa video-video yang lalu yang telah saya upload di YouTube di channel Rahasia Keuangan ini, memang saya sangat menyarankan untuk menabung. Bagaimana cara menabung yang efektif, yang bijak dan sebagainya. Dalam saran-saran selalu saya cantumkan menabung, teman-teman. Tetapi ketika kita memiliki pendapatan atau income yang sangat minim, ngepres dengan kebutuhan kita bahkan kurang. Nah, di situ teman-teman kita harus memahami bahwa ternyata menabung tidak selamanya baik, teman-teman. Karena ada waktu yang tepat. Ketika kita memiliki pendapatan yang kurang, teman-teman, bahkan tidak bisa menutupi kebutuhan kita, teman-teman, alangkah baiknya jangan ditabung dulu, teman-teman. Kita harus selesaikan semua kebutuhan kita yang penting ya, teman-teman, yang prioritas penting, bener-bener suatu kebutuhan yang kita butuhkan, teman-teman. Nah, jangan sampai mengorbankan misalkan kebutuhan kita untuk makan makanan sesuatu yang sehat ya, teman-teman, karena kita ingin menabung, akhirnya kita mengorbankan makanan kita yang sehat. Kita membeli makanan yang bener-bener asal makan seperti itu, yang bener-bener murah, tidak jelas. Kita masak menggunakan bahan-bahan yang tidak jelas karena menghemat pengeluaran seperti itu juga kurang baik, teman-teman. Ketika kita memiliki penghasilan yang pas atau yang minim, teman-teman, kita menabung itu akan kita dapatkan hasilnya itu lebih lama, teman-teman, dibanding kita gunakan uang itu ya, uang yang sangat minim itu ngepres dengan pengeluaran kita. Maka ketika ada uang sedikit itu kita jangan buru-buru ditabung, tetapi kita bisa akumulasikan untuk pengembangan diri kita, teman-teman. Misalkan kita membeli buku-buku yang baik, buku-buku tentang ilmu-ilmu yang kita gunakan sehari-hari dalam keuangan kita, dalam sosial kita dan sebagainya. Di situ yang menunjang kehidupan kita, diri kita untuk semakin berkembang, ataupun kita mengikuti seminar-seminar pengembangan diri, les dan sebagainya, atau bahkan kita bisa gunakan untuk suatu usaha kecil-kecilan, teman-teman. Jadi dari pendapatan yang minim itu kita harus kembangkan, teman-teman. Kita kembangkan sedikit, itu akan menimbulkan efek bola salju. Semakin berkembang, maka ketika kita sudah berkembang, teman-teman, kita mendapatkan hasil itu, pendapatan itu akan sedikit lebih banyak, teman-teman ya. Nah, ketika hasil itu lebih banyak, disitulah kita bisa menabung dengan lebih efektif, teman-teman. Kenapa saya katakan bisa menabung dengan lebih efektif? Karena ketika kita memiliki pendapatan yang benar-benar ngepres, kita paksakan diri kita untuk menabung, teman-teman, itu akan hanya flat. Misalkan 1 bulan kita gaji kita 5 juta, sedangkan pengeluaran kita, anggaran kita 4.900.000. Kita hanya punya 100.000 untuk kita tabung. Itu kan sangat minim ngepres ya, teman-teman. Kalau kita cuma mengandalkan 100.000 itu untuk menabung setiap bulan, maka teman-teman, pencapaian kita itu akan sangat masih jauh, teman-teman. Flat 100.000 tanpa adanya perkembangan. Sedangkan ketika ada spilling 100.000 itu kita gunakan untuk pengembangan diri kita, les musik, untuk les-les yang lainnya, seni, menjahit dan sebagainya. Di situ kita kembangkan uang kecil itu, akhirnya bisa menjadi
penghasilan tambahan, bisa menjadi sesuatu yang memberikan income tambahan kepada kita. Jadi pendapatan kita semakin banyak dan juga pastinya kita bisa menabung dengan lebih banyak dan lebih efektif teman-teman. Akhirnya dengan cara kita mengembangkan diri, kita bisa menjahit misalkan ya seperti itu, kita mendapatkan income tambahan. Nah, dari income menjahit ini teman-teman kita tabung, kita kembangkan diri lagi dengan hal yang lain seperti apa, misalkan les menggambar, les desain grafis dan sebagainya, itu mendapatkan penghasilan lagi dari situ. Akhirnya kita bisa menabung lebih banyak, dan teman-teman itu adalah menabung yang efektif teman-teman ya. Jadi nabung kita akan semakin banyak setiap seiring berjalannya waktu dengan pengembangan diri kita. Jadi teman-teman, menabung itu tidak salah, tetapi alangkah baiknya ketika kita bisa mengerti kapan waktunya menabung secara efektif dan juga secara baik teman-teman, supaya kita tidak menabung dengan jangka waktu yang lama tidak terasa hasilnya seperti itu, nggak terkumpul-kumpul karena kita hanya bersandar kepada tabungan kita yang hanya minim atau ngepres itu tadi teman-teman. Dan jangan sampai teman-teman mengorbankan ya sesuatu yang penting seperti kesehatan kita, makanan kita untuk menabung. Karena ketika nanti kita ternyata korbankan kesehatan kita sakit, tabungan itu pun akhirnya harus ludes untuk biaya berobat kita seperti itu. Jadi semuanya akan sia-sia teman-teman. Jadi ingat ya teman-teman ya, harus ketahui kapan waktunya kita menabung, kapan waktunya kita gunakan uang itu untuk sesuatu pengembangan diri supaya lebih efektif teman-teman. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kalau mau tips-tips yang lainnya, lihat aja scroll-scroll di channel Rahasia Keuangan, banyak info-info, tips-tips menarik ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, share ke teman-teman yang lainnya. Oke, ini adalah Rahasia Keuangan, sampai jumpa.